Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5036, Saatnya Berburu. Di kamar Li Yuanzong, Pan Hun, Wu Di, Zhao En, Qi Liang, dan Li Lu berkumpul. Mendengar kabar Lin Bai terluka parah, Li Yuanzong tak kuasa menahan senyum. Pan Hun berkata dengan penuh semangat, "Saudara Li Yuanzong, ini kesempatan sekali seumur hidup. Haruskah kita mencabut nyawanya selagi ia lemah?" "Tentu saja," Li Yuanzong berkata dengan tegas, "selama aku membunuh Lin Bai, aku akan tetap berada di puncak daftar Dewa Tian Sui Dao. Dengan bakat dan keberuntunganku, menjadi putra suci sudah pasti. Surga telah berbaik hati kepadaku. Aku tidak tahu ahli mana yang melukai Lin Bai, memberiku, Li Yuanzong, kesempatan ini untuk membalikkan keadaan. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan berterima kasih padanya." Ekspresi Li Yuanzong berapi-api, tinjunya terkepal, dan ia tampak sangat bertekad. Zhao En mengerutkan kening dan berkata, "Kita semua tahu betul kekuatan Lin Bai. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kita sama sekali bukan tandingannya." Pada titik ini, Zhao En menyadari bahwa ekspresi Li Yuanzong tidak tepat, dan langsung berkata, "Tentu saja, jika kakak senior Li Yuanzong sedang dalam masa kejayaannya, tentu saja dia tidak akan menganggap serius Lin Bai." Ekspresi Li Yuanzong sedikit mereda, dan ia mendesah pelan, "Aduh, hanya karena aku disergap oleh 3 naga semu di Laut Fang, aku kehilangan muka. Jika ketiga naga semu itu bertarung 1 lawan 1 denganku, mereka pasti sudah mati di tanganku." Lin Bai itu tiba-tiba saja terbalik saat aku sedang tidur siang. Zhao En mengangguk berulang kali, dan berkata, "Kakak senior Li Yuanzong, maksudku, untuk memastikan semuanya aman, haruskah kita meminta kakak senior Mu Huaqing untuk bertindak bersama?" Qi Liang mengangguk cepat, "Benar, jika kakak senior Mu Huaqing bertindak, Lin Bai tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap." Li Yuanzong menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya panjang-panjang, lalu mendesah sambil mengerutkan kening, "Kakak ketigaku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan telah mencapai terobosan besar dalam kultivasinya. Jika dia bertindak, akan mudah baginya untuk menangkap Lin Bai. Hanya saja, kakak ketigaku ada di sini untuk melindungi keselamatanku, dan dia tidak akan membantuku membunuh Lin Bai. Sekalipun aku memohon padanya, dia tidak akan membantuku membunuh Lin Bai. Dan, jika dia tahu kita ingin membunuh Lin Bai, dia pasti akan melakukan apapun untuk menghentikan kita." Mendengar Mu Huaqing tidak akan bertindak, semua orang merasa sedikit ragu. Li Yuanzong mengerutkan kening dan berkata, "Semuanya, Lin Bai sekarang terluka parah. Tidak bisakah kita berenam membunuhnya bersama-sama?" Wu Di menghela napas, "Kita bisa membunuhnya, tapi aku khawatir Lin Bai sangat licik. Tidak akan semudah itu." Wu Di, Pan Hun, Zhao En, Qi Liang, Li Lu, dan yang lainnya tahu bahwa Lin Bai sangat kuat. Sekalipun mereka berlima dan Li Yuanzong bergabung, mereka mungkin tak sebanding dengan Lin Bai. Membunuh mereka semudah membunuh ayam. Ia hanya ingin menyanjung Li Yuanzong, jadi ia menyombongkan diri bahwa Li Yuanzong lebih kuat dari Lin Bai. Namun kenyataannya, semua orang tahu bahwa kemampuan Lin Bai membunuh anak naga semu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia lebih unggul dari mereka. Wajah Li Yuanzong memucat dan ia berkata dengan tegas, "Aku sudah memutuskan. Setelah memasuki dunia rahasia kuno, aku akan menemukan cara untuk menyingkirkan kakak senior Mu Huaqing, lalu menyiapkan penyergapan untuk membunuh Lin Bai. Dalam pertempuran ini, dia yang mati atau aku yang mati. Jangan ragu, semuanya. Ketika aku naik tahta putra suci dan mengambil alih sekte Tian Sui di masa depan, kontribusi kalian hari ini tentu akan sangat diperlukan. Di masa depan, kalian semua akan memasuki paviliun tetua, dan aku juga akan menggunakan sumber daya sekte untuk membantu kalian menembus ranah buah Tai Dao." Mendengar janji Li Yuanzong, Zhao En dan 5 orang lainnya terkejut, wajah mereka memerah, dan mereka segera menyingkirkan keraguan mereka. Mereka berdiri dan berkata, "Kami bersedia mendengarkan perintah kakak senior Li Yuanzong." Li Yuanzong mengangguk puas dan berkata dengan seringai di wajahnya, "Baiklah, Lin Bai, mari kita lihat kemana kalian bisa melarikan diri kali ini." Hari-hari berlalu dengan cepat. Lin Bai meminum pil penyembuh jiwa di kamar untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi setelah meminum 10 pil penyembuh jiwa, luka-luka jiwa Lin Bai masih belum sembuh. Setelah berhari-hari terkurung di kamar, Lin Bai keluar dari kamar dan menghampiri papan kayu, memandangi pegunungan dan sungai yang megah di luar perahu roh. Tak lama kemudian, Lin Bai mendengar langkah kaki di belakangnya.
Ia melirik ke samping dan melihat seorang pemuda terpelajar berpakaian hijau berjalan di sampingnya. Mereka berdiri berdampingan, memandangi pegunungan dan sungai yang indah di luar. Halo, kakak senior Mu Huaqing. Lin Bai membungkuk hormat. Apakah Anda mengenal saya? Mu Huaqing menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tidak mengenalnya sebelumnya, tetapi ketika saya naik ke kapal, saya bertanya kepada kakak senior Tang Wei, jadi saya mengetahui nama kakak senior Mu Huaqing. Mu Huaqing tersenyum dan berkata, karena Anda tahu asal-usul saya, Anda seharusnya tahu bahwa saya adalah kakak senior ketiga Li Yuanzong. Lin Bai mengangguk, tentu saja aku tahu. Jadi, kakak senior Mu Huaqing akan membantu Li Yuanzong menghadapiku. Mu Huaqing menatap Lin Bai dan menyadari bahwa ketika ia mengatakan ini, wajahnya tenang, tanpa panik, dan ia mengatakannya dengan tenang dan terus terang. Mu Huaqing tersenyum dan berkata, kau memang orang yang luar biasa. Pantas saja kau mampu melampaui Li Yuanzong dan menjadi puncak daftar Dewa Tiansui Dao kontemporer. Lin Bai, dunia ini terlalu kecil, ya. Lin Bai tertegun sejenak, dan tidak memahami makna mendalam dari kata-kata Mu Huaqing untuk sementara waktu, jadi ia tersenyum dan berkata, apakah alam iblis masih kecil? Di mataku, alam iblis sangat besar. Mu Huaqing menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu kecil, begitu kecilnya sehingga dunia ini hanya bisa menampung satu orang jenius, hanya satu orang kuat. Begitulah halnya dengan Sekte Tiansui, Negara Chu, dan alam iblis. Lin Bai terdiam, meresapi makna kata-kata Mu Huaqing di dalam hatinya. Mu Huaqing tersenyum dan berkata, di setiap sekte dan keluarga di alam iblis, perjuangan untuk putra suci sepanjang sejarah merupakan kemenangan yang ditempa dengan darah dan tulang. Lin Bai, mencapai puncak daftar Dewa Tiansui Dao hanyalah permulaan. Jika kau bercita-cita menjadi putra suci, Li Yuanzong hanyalah rintangan pertama di jalanmu. Masih banyak tantangan yang lebih besar di depan. Lin Bai mengerti bahwa Mu Huaqing mengingatkannya akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi putra suci. Mu Huaqing melanjutkan, ingatlah ratusan tahun yang lalu, keluarga Chen, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte di negara Chu, memiliki 7 orang jenius yang tak tertandingi, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ketujuh orang ini semuanya berhasrat untuk menjadi putra suci keluarga Chen, yang memicu perang selama 50 tahun. Perang ini hampir menelan semua kekuatan 5 keluarga dan 7 sekte, bahkan para pangeran negara Chu pun terseret ke dalam rencana jahat ini. Petik 2. Pada akhirnya, Chen Yulei berhasil menembus pengepungan, mengalahkan 6 lainnya, dan menjadi putra suci. Tahukah kau apa yang terjadi pada para jenius keluarga Chen lainnya setelah kekalahan mereka? Lin Bai menggelengkan kepalanya, bingung. Mu Huaqing tertawa dan berkata, mereka semua mati. Ada yang dibunuh oleh Chen Yulei, ada yang dieksekusi oleh keluarga mereka, ada yang dibuang jauh, dan ada yang diasingkan, tak pernah kembali. Tahukah kau mengapa keluarga Chen melakukan ini? Lin Bai menggelengkan kepalanya lagi. Mu Huaqing berkata, karena keluarga Chen memiliki Chen Yulei sebagai seorang jenius, itu sudah cukup. Dan keluarga Chen mengasingkan 6 orang lainnya yang kalah untuk memperjelas posisi mereka kepada Chen Yulei. Sekarang setelah dia menjadi putra suci, keluarga akan sepenuhnya mengolahnya dan membiarkannya bebas dari kekhawatiran. Lin Bai menjadi semakin bingung dan bertanya, mengapa kakak senior Mu Huaqing menceritakan semua ini kepadaku? Bab 5037 Pegunungan Lingyun Xuantian. Apa maksud kakak senior Mu Huaqing dengan mengatakan ini? Lin Bai bingung. Ia mengerti setiap kata, tetapi tidak memahami makna tersiratnya. Mu Huaqing tersenyum dan berkata, tidak ada yang istimewa. Aku hanya mengingatkanmu bahwa jalan untuk menjadi putra suci tidaklah mudah. Meskipun sekte Tiansui sedang merosot, gelar putra suci adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Aku tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara kau dan Li Yuanzong, tetapi hanya jika itu adil dan jujur. Jika aku tahu kau bermain curang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Bai tertegun sejenak sebelum ia mengerti makna tersirat Mu Huaqing. Sederhananya, jika Lin Bai dan Li Yuanzong bersaing memperebutkan gelar putra suci, ia tidak akan ikut campur. Tetapi jika Lin Bai berkomplot melawan Li Yuanzong, Mu Huaqing tidak akan tinggal diam. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika Li Yuanzong menggunakan taktik licik terlebih dahulu? Wajah Mu Huaqing menggelap, jauh di lubuk hatinya, ia sungguh-sungguh yakin Li Yuanzong akan melakukan hal itu, jadi ia berkata, kalau begitu, terserah padamu. Lin Bai tersenyum,
matanya tertuju pada pemandangan di kejauhan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Lin Bai awalnya berasumsi bahwa Mu Huaqing datang atas permintaan Li Yuanzong untuk menghadapinya, tetapi kata-kata Mu Huaqing kini menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan permusuhan sedalam itu terhadap Lin Bai. Ia juga tidak tampak seperti kaki tangan Li Yuanzong terhadap Lin Bai. Bahkan kata-kata ini saja tidak dapat menghilangkan kecurigaan Lin Bai terhadap Mu Huaqing, dan ia tetap waspada terhadapnya. Perahu roh itu melesat melintasi ribuan gunung dan sungai, tiba di jantung Haizu. Di jantung Haizu terbentang pegunungan yang terpencil. Pegunungan ini dulunya berada di dalam perbatasan negara Chu, sebuah tempat perlindungan seni bela diri yang sangat didambakan. Ini karena di sanalah bekas gerbang sekte kuno yang terpencil. Sekte kuno yang sunyi, yang dulunya merupakan salah satu sekte terkuat di Chu, entah mengapa telah jatuh ke tangan musuh. Setelah kejatuhan sekte kuno yang sunyi, pegunungan ini runtuh dan terabaikan. Di dalam jurang-jurang di dalam dan di luar pegunungan, sekilas samar-samar istana dan bangunan yang telah lama runtuh masih dapat terlihat. Ukiran-ukiran indah pada istana dan bangunan menjadi saksi kejayaan dan legenda wilayah ini di masa lalu. Bahkan lama setelah kehancuran sekte kuno yang sunyi, banyak murid masih datang ke sini untuk berburu harta karun, berharap menemukan harta karun tak tertandingi yang ditinggalkan oleh sekte tersebut. Jangan remehkan mereka, seseorang pernah menemukan ramuan tak ternilai dari reruntuhan. Gemuruh. Tiba-tiba gemuruh guntur menggema dari awan. Banyak prajurit pemburu harta karun di pegunungan mengangkat kepala dan menatap ke langit. Mereka melihat sebuah perahu spiritual raksasa, sebesar gunung, menerobos awan, turun rendah, dan meluncur di sepanjang pegunungan. Begitu melihat perahu spiritual ini, banyak prajurit segera mundur. Alasannya sederhana. Karena di atasnya berkibar bendera, gerbang langit dan bumi. Di dalam kabin perahu roh, tak terhitung banyaknya prajurit yang memandangi daratan di bawahnya yang dulu megah. Apakah ini bekas lokasi gerbang gunung sekte kuno yang sunyi? Betapa megahnya. Bahkan setelah sekte kuno yang sunyi runtuh, pegunungan di sini masih begitu kaya akan energi spiritual. Mengapa tak seorang pun memilih tempat ini sebagai gerbang gunung mereka? Di atas perahu roh, banyak murid sekte langit dan bumi memandangi pegunungan, mengagumi limpahan energi spiritual. Tepat pada saat itu, seorang Taois tua muncul dari kabin. Ia tak lain adalah ahli Tai yang ditemui Lin Bai di Laut Cermin Air. Pendeta Tao tua itu melempar kocokannya dan berkata sambil tersenyum, mengapa tidak ada yang berani memilih tempat ini sebagai sekte gunung mereka lagi? Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, Anda perlu tahu alasan kehancuran sekte kuno sunyi. Kedua, Anda perlu tahu bahwa meskipun tempat ini bukan wilayah sekte Tianshui, tempat ini berada dalam lingkup pengaruh mereka. Salam, tetua. Banyak murid sekte Tiandi menangkupkan tangan dan memberi hormat. Pendeta Tao tua itu tersenyum dan mengangguk, melihat ke arah pegunungan. Pegunungan ini disebut Pegunungan Lingyun Xuantian. Ini adalah salah satu dari 7 urat spiritual besar Haizu, setara dengan Vena spiritual Bibo dari Laut Suijing sekte Tianshui. Dulu, ketika sekte kuno sunyi makmur, ia mampu menyaingi sekte Tianshui. Sayangnya, sekte kuno sunyi menyimpang dari jalan mereka, membiarkan sekte Tianshui merebut kendali, yang menyebabkan kehancuran mereka. Banyak murid sekte Tiandi mengungkapkan kebingungan mereka dan bertanya, "Tetua, apa sebenarnya kesalahan sekte kuno yang sunyi?" Pendeta Tao tua itu tersenyum, tetapi sebelum ia sempat menjelaskan, seorang pemuda muncul dari kabin. Ia mendahuluinya dan berkata, "Kami bersekutu dengan Istana Iblis 9 Neter." Semua orang menoleh untuk melihat pemuda itu dan menundukkan kepala memberi salam, "Salam, kakak senior Yuliankin." Yuliankin, tempat ini, adalah nama ternama di dalam sekte Tiandi. Sekte Tiandi terbagi menjadi 2 halaman, gerbang surgawi dan gerbang bumi. Gerbang surgawi setara dengan murid dalam sekte biasa, sedangkan gerbang bumi setara dengan murid luar sekte biasa. Namun, gerbang Tiandi dan gerbang bumi dari sekte Tiandi memiliki aturan yang sangat ketat dalam menerima murid. Hanya mereka yang telah mencapai alam Dewa Dao dan lulus ujian yang dapat naik ke gerbang surgawi. Oleh karena itu, di dalam sekte Tiandi, terdapat jutaan murid di gerbang bumi, tetapi hanya puluhan ribu murid di gerbang surgawi. Puluhan ribu murid sekte Tiandi ini kemudian diurutkan berdasarkan kekuatan mereka dalam sebuah peringkat yang disebut peringkat surgawi. Persaingan dalam peringkat surgawi sekte Tiandi sangat brutal, jauh lebih bergengsi daripada peringkat Dewa Tianshui Dao.
Terlebih lagi, pada masa kejayaan Sekte Tiandi, murid-muridnya dipenuhi oleh individu-individu yang kuat, master, dan berbakat, masing-masing bagaikan naga. Hal ini juga menyebabkan peringkat di peringkat surgawi membuat semua pendekar tergila-gila. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap pendekar yang berada di 50 besar peringkat surgawi Sekte Tiandi, jika mereka datang ke Sekte Tiansui, akan cukup untuk menyapu bersih semua pendekar di Tiansui Dao Senbang, kecuali Lin Bai. Dan jika seseorang dengan tingkat kultivasi seperti Li Yuanzong bergabung dengan Sekte Tiandi, ia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk peringkat surgawi. Pendekar bernama Yu Lianqin adalah seorang murid Tianmen dalam Sekte Tiandi, yang berada di peringkat ke-18 peringkat surgawi. Pangkatnya yang tinggi tentu saja membuatnya dihormati oleh para murid, baik di dalam maupun di luar Sekte Tiandi. Yu Lianqin menghampiri Taois tua itu, membungkuk hormat, lalu berkata, "Tetua, benarkah? Alasan sebenarnya kehancuran sekte kuno yang sunyi adalah karena mereka bersekutu dengan Istana Iblis 9 Meter." Taois tua itu tersenyum dan berkata, "Ya, itulah alasannya. Pertempuran 100.000 tahun yang lalu melibatkan terlalu banyak orang." Banyak murid tiba-tiba menyadari dan berkata dengan jijik, jadi sekte kuno yang sunyi adalah sekutu Istana Iblis 9 Meter. Pantas saja mereka dihancurkan. Mereka pantas mendapatkannya. Istana Iblis 9 Meter terkenal kejam di wilayah timur alam iblis dan dibenci semua orang. Taois tua itu tersenyum penuh arti, dengan kilatan licik di matanya, tapi apa buktinya? Saat itu, Sekte Tiansui mengatakan bahwa sekte kuno yang sunyi adalah sekutu Istana Iblis 9 Meter, dan mereka menyatukan kekuatan sekte dan para pejuang di dalam dan luar Haizu untuk menghancurkan sekte kuno yang sunyi. Tapi pada akhirnya, Sekte Tiansui tidak memberikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa sekte kuno Desolate dan Istana Iblis 9 Meter adalah sekutu. Bab 5038 Pertemuan. Setelah memasuki pegunungan, perahu roh Sekte Tiandi berputar-putar cukup lama sebelum akhirnya mendarat di sebuah puncak yang menjulang tinggi, tempat ia menunggu. Puncak ini adalah pintu masuk ke alam rahasia. Sayangnya, kunci untuk membuka alam rahasia itu terbelah dua, separuh di tangan Sekte Tiansui dan separuh lagi di tangan Sekte Tiandi. Hanya ketika kedua belahan itu disatukan, alam rahasia itu baru dapat dibuka. 3 hari kemudian, perahu roh Sekte Tiansui muncul di atas pegunungan. Tak terhitung banyaknya prajurit di pegunungan itu mendongak, melihat bendera Sekte Tiansui terpampang di atas perahu roh, dan mereka semua bertanya-tanya hari apa ini. Apakah ini periode 10 tahun lagi? Apakah Sekte Tiandi dan Sekte Tiansui di sini untuk menggali ramuan spiritual lagi? Sungguh menjijikkan. Alam rahasia itu adalah harta karun yang telah dibudidayakan oleh Sekte Huanggu selama bertahun-tahun, menghasilkan ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, namun semuanya telah diambil dengan percuma oleh kedua sekte ini. Kita bahkan tidak bisa mencicipinya sedikit pun. Menyaksikan kedua perahu roh memasuki pegunungan, banyak pemburu harta karun tahu sudah waktunya bagi kedua sekte besar untuk menggali ramuan spiritual lagi. Mereka tak kuasa menahan rasa dendam, karena Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi memonopoli harta karun alam rahasia, sungguh pemandangan yang patut dikagumi. Sekte Tiandi baik-baik saja, lagi pula, mereka saat ini berada di puncak kekuasaan. Namun, Sekte Tiansui sedang merosot, dan banyak yang merasa tak lagi layak memegang kunci alam rahasia. Perahu roh memasuki pegunungan dan perlahan bergerak menuju puncak di depan. Di geladak, di bawah bimbingan tetua Zheng Yuan, semua prajurit bersiap. Semuanya, bersiaplah. Kita akan segera bertemu dengan para murid Sekte Tiandi. Jika ada yang mempermalukanku, aku akan menghancurkan kalian sampai menjadi debu. Zheng Yuan memelototi para prajurit di geladak di belakangnya dan memperingatkan mereka dengan tegas. Jelas bahwa tetua Zheng Yuan menanggapi pertemuan ini dengan sangat serius. Semua murid Sekte Tiansui mengangkat kepala dan menatap ke depan, hati mereka dipenuhi amarah terhadap musuh bebuyutan mereka, Sekte Tiandi. Li Yuanzong, Pan Hun, Zhao En, Li Lu, Mu Huaqing, dan yang lainnya semua mengangkat kepala, sikap mereka bermartabat dan pantang menyerah. Tang Wei, yang sudah dipenuhi kesombongan, kini tampak agung menyerupai burung phoenix. Lin Bai berdiri tak terlihat di antara kerumunan. Perahu roh perlahan mendekati sebuah puncak. Lin Bai melihat sebuah perahu roh raksasa, sebesar gunung, telah berlabuh di puncak. Ratusan prajurit, memancarkan aura mengerikan, berdiri di puncak, menatap perahu roh Sekte Tiansui dari kejauhan. Saat melihat perahu roh itu,
tekanan dahsyat tiba-tiba meningkat, menghantamnya bagai gunung. Banyak prajurit di atas perahu roh Sekte Tiansui terguncang oleh tekanan tiba-tiba itu, darah mereka mengalir deras dan wajah mereka memucat. Ekspresi dingin melintas di wajah Li Yuanzong, Mu Huaqing, dan yang lainnya. Jangan mempermalukanku. Jangan mempermalukan sekte. Suara Zheng Yuan yang memerintah menggema di telinga semua orang. Mereka bersatu dalam kebencian mereka terhadap musuh dan bertahan melawan tekanan. Perahu roh perlahan naik ke udara dan mendarat di puncak gunung. Hahaha, saudara Zheng Yuan, lama tak bertemu. Pendeta Tao tua itu melambaikan kocokannya, tertawa terbahak-bahak saat melangkah maju untuk menyapa Zheng Yuan. Zheng Yuan mengangguk dengan senyum paksa dan berkata, lama tak bertemu. Kedua master alam Tai Daoguo saling berbasa-basi, sementara para murid di kedua sisi saling mengamati. Lin Bai melirik para murid Sekte Tiandi di kerumunan, dan saat itu juga, ia merasakan jarak antara kami dan musuh. Setiap murid Sekte Tiandi memancarkan aura yang mengesankan dan memiliki kultivasi yang tak terbayangkan, jelas merupakan yang terbaik di sekte ini. Di sisi lain, para seniman bela diri Sekte Tiansui, selain Li Yuanzong, Mu Huaqing, Lin Bai, dan Tang Wei, jelas kurang dalam hal kultivasi. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Para murid Sekte Tiansui, dibandingkan dengan para murid Sekte Tiandi, adalah dunia yang berbeda. Setelah berbasa-basi sebentar antara kedua tetua, Zheng Yuan tersenyum dan berkata, sudah hampir waktunya, saudara Taois, bisakah kita mulai? Taois tua itu tersenyum, baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Segera, kedua tetua masing-masing mengeluarkan sebuah kunci rune dari kantong penyimpanan mereka dan, mengerahkan kekuatan spiritual mereka, membuat kunci-kunci itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kedua kunci itu menyatu di udara. Seketika, gunung itu bergetar. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari puncak, memperlihatkan tanda-tanda rune yang terukir di intinya. Ditarik oleh kunci-kunci itu, rune-rune di gunung itu meletus dalam kecemerlangan yang menyilaukan. Kunci-kunci itu terjalin di udara, secara bertahap membentuk portal cahaya, menuju ke dunia lain. Melihat metodenya, Lin Bai tak dapat menahan diri untuk berseru takjub. Sungguh metode yang ampuh. Gunung ini bagaikan senjata tajam nyamuk, menembus bumi, menyerap energi spiritual dunia ini. Kemudian, melalui susunan sihir yang terukir di gunung, ia dimurnikan dan dituangkan ke dalam alam rahasia, terus-menerus menyediakan nutrisi bagi obat-obatan spiritual di dalam alam rahasia. Tidak heran Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi, yang mengetahui alam rahasia ini adalah harta karun, tidak memiliki cara untuk memindahkannya. Ternyata mereka tidak dapat memindahkannya. Lin Bai akhirnya mengerti mengapa Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi tidak memindahkan alam rahasia kembali ke sekte gunung mereka sendiri. Jika mereka melakukannya, mereka harus membawa gunung itu bersama mereka. Namun, gunung itu terhubung dengan daratan. Memindahkan gunung akan sia-sia, daratan juga harus dipindahkan. Seluruh Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, mereka hanya dapat meninggalkan harta karun ini di sini. Sekte kuno sunyi layak menjadi sekte paling makmur pada masanya. Cara luar biasa seperti itu terbukti dalam kemampuan mereka, kata Lin Bai dengan penuh emosi. Gerbang cahaya itu mulai terbentuk dan perlahan-lahan stabil. Pendeta Tao dan Zheng Yuan pergi untuk membuat pengaturan dan instruksi dengan murid-murid dari kedua belah pihak. Zheng Yuan datang ke depan murid-murid Sekte Tiansui dan berbicara dengan suara penuh konsentrasi, Kapten masing-masing tim harus mengingat tujuan misi kalian dan membawa semua ramuan spiritual yang dibutuhkan sekte. Jika kalian bertemu murid-murid Sekte Tiandi di sepanjang jalan, ingatlah untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Bunuh jika bisa, lari jika tidak bisa. Jantung Lin Bai berdebar kencang. Kata-kata tetua Zheng Yuan penuh dengan kekerasan. Bunuh jika bertemu mereka, lari jika tidak bisa. Sederhana dan brutal. Semua murid Sekte Tiansui membungkuk sebagai tanggapan, sesuai perintah. Di tempat lain, pendeta Tao tua itu juga menyampaikan pesan, setelah memasuki alam rahasia, ingatlah untuk memprioritaskan ramuan spiritual yang dibutuhkan sekte. Ramuan-ramuan itu hampir punah di luar dan hanya dapat ditemukan di dalam alam rahasia ini. Jangan biarkan mereka mengganggu misi sekte. Yu Lianqin bertanya, bagaimana jika seseorang mengganggu saat kita mengumpulkan ramuan? Pendeta Tao tua itu terkekeh, melambaikan kocokannya, dan berkata, kalau begitu, kalian akan menanganinya sendiri.
Yuliankin dan murid-murid Sekte Tiandi lainnya berteriak serempak, aku akan mematuhi perintah kalian. Pendeta Tao tua itu dan Zheng Yuan saling memandang, tersenyum penuh arti. Mulai. Kedua tetua itu memberi jalan, dan murid-murid dari kedua belah pihak berjalan memasuki gerbang cahaya satu persatu, menghilang tanpa jejak. Bab 5039, Gua Surga dan Surga. Para murid dari Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi, satu demi satu, melangkah ke portal cahaya. Lin Bai mengikuti Tang Wei ke tengah kerumunan, perlahan mendekati portal. Kau pasti Lin Bai, kan? Tepat saat ia dan Tang Wei hendak masuk, Lin Bai tiba-tiba mendengar suara dingin dan arogan dari belakang. Saat berbalik, ia kebetulan melihat Yuliankin dan para murid Sekte Tiandi mendekat. Tatapannya tertuju pada Lin Bai dan ia tersenyum, namaku Yuliankin. Aku pernah mendengar para tetua membicarakanmu. Kau telah membunuh 2 dari 3 calon putra naga klan Jiaolong di Laut Suijing. Kau cukup tangguh. Aku berharap bisa melawanmu di alam rahasia nanti. Tapi kuharap kau tidak seperti telur, hancur berkeping-keping saat disentuh. Yuliankin mendekat dan mengatakan sesuatu yang tak ku mengerti. Kemudian, dengan seringai di wajahnya, ia berjalan ke portal cahaya tanpa menoleh ke belakang. Lin Bai, Tang Wei, dan yang lainnya memperlambat langkah mereka dan mengikuti mereka ke alam rahasia. Sepertinya kau telah diincar oleh Sekte Tiandi. Pertempuran di Suijinghai itu begitu memukau, sulit untuk tidak diincar. Wajah Tang Wei tegas, kata-katanya dingin saat ia berbisik kepada Lin Bai, kau harus berhati-hati. Alam rahasia kuno yang sunyi adalah gudang harta karun, tetapi bagi para murid Sekte Tiansui, itu juga medan perang. Yuliankin pasti mengucapkan kata-kata ini kepadamu dengan izin dari para petinggi Sekte Tiandi. Mereka bahkan mungkin membunuhmu di alam rahasia. Lin Bai menatap punggung Yuliankin, matanya membaca kultivasi dan kekuatannya. Ia tersenyum, aku masih mengatakan hal yang sama. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhku. Jika mereka punya nyali, mereka boleh mencoba. Aku sudah punya banyak musuh, beberapa lagi tidak akan menjadi masalah besar bagiku. Sambil berbicara, mereka berjalan melewati gerbang cahaya dan memasuki alam rahasia. Lin Bai merasakan cahaya menyilaukan di depan matanya, pandangannya perlahan menjadi kabur dalam cahaya yang menyilaukan itu. Ketika penglihatannya kembali jernih, ia mendapati diri mereka berada di puncak gunung di dunia yang luas. Menatap dunia, ia melihat langit biru dan awan putih di atas, serta tanah subur membentang ribuan mil di bawah. Pegunungan yang menjulang tinggi, bebatuan bergerigi membentuk kawah. Energi spiritual murni meresap ke langit dan bumi, menyuburkan hutan pegunungan dengan pertumbuhan yang luar biasa. Di antara puncak-puncak yang jauh, lahan terbuka besar dan kecil telah dibersihkan, diubah menjadi ladang spiritual. Ladang-ladang ini terbungkus dalam formasi magis, mengunci energi spiritual di dalamnya. Banyak dari ladang ini kosong, jelas tidak digarap. Namun, Lin Bai masih bisa merasakan bahwa ladang-ladang ini berkualitas tinggi, baik dari segi tanah subur maupun energi spiritual, menjadikannya ideal untuk menanam herba spiritual. Tempat yang luar biasa. Tempat yang sangat berharga. Lin Bai sedikit takjub. Ini benar-benar fondasi yang dalam dari Sekte Desolate kuno. Jika seseorang mendapatkan tanah berharga ini dan membudidayakan herba spiritual di sana, mereka dapat dengan mudah menumbuhkan kekuatan kelas 2 hanya dalam beberapa ratus tahun. Setelah ribuan tahun formasi magis, kekuatan kelas 2 ini pasti akan menjadi kelas 1. Dengan alam rahasia ini, seseorang dapat membudidayakan tanaman obat langka dan berharga tanpa henti. Dengan tanaman obat ini, seseorang dapat terus membudidayakan individu yang kuat, dan mereka juga dapat dijual untuk barang berharga. Sayangnya, alam rahasia ini dimiliki bersama oleh Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi. Sekte Tiansui ingin membudidayakan tanaman obat di sini, tetapi Sekte Tiandi tidak setuju. Sekte Tiandi ingin membudidayakannya di sini, tetapi Sekte Tiansui juga menolak. Dengan demikian, kebuntuan telah terjadi antara kedua sekte. Alam rahasia ini telah ditinggalkan sejak saat itu. Sekte Tiandi dan Sekte Tiansui berselisih, dan salah satu alasannya adalah keberadaan alam rahasia ini. Jika Sekte Tiandi menghancurkan Sekte Tiansui, alam rahasia ini akan menjadi milik mereka sendiri. Mereka kemudian akan bebas membudidayakan herba spiritual di alam rahasia tersebut, tanpa dibatasi oleh orang lain. Sesampainya di alam rahasia, Tang Wei mengeluarkan sebuah peta dari tas penyimpanannya. Peta itu berisi peta detail alam rahasia tersebut.
Ini bukan pertama kalinya murid-murid dari Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi datang ke alam rahasia untuk mengumpulkan herba. Setelah beberapa kali kunjungan, kedua sekte telah menggambar peta detail alam rahasia untuk membantu mereka menjelajahi area tersebut. Peta-peta tersebut merinci lokasi berbagai ladang spiritual dan herba spiritual yang dibudidayakan di dalamnya. Misi pengumpulan herba kita kali ini adalah menemukan Ganoderma 4 musim di ladang spiritual No. 81, ginseng darah tanpa akar, di ladang spiritual nomor 108, dan Tang Wei menyebutkan nama-nama herba spiritual yang ditemukan di lebih dari selusin ladang. Mendengar nama-nama ini, jantung Lin Bai berdebar kencang. Herba-herba ini merupakan harta karun yang terkenal di seluruh Laut Suijing. Misalnya, Ganoderma 4 musim dan ginseng darah tanpa akar dapat digunakan untuk memurnikan harta karun yang memperpanjang umur, ramuan emas bagi mereka yang mencapai alam Tai Dao Guo, dan ramuan obat lainnya. Manfaatnya yang melimpah menjadikannya tak ternilai harganya di dunia luar. Ayo kita pergi ke lapangan spiritual nomor 81 dulu. Tang Wei mengidentifikasi lokasi di peta, menguncinya, dan segera melesat pergi. Para prajurit yang menemani Tang Wei, termasuk Lin Bai dan Tang Wei, berjumlah 10 orang, dan mereka melesat menuju tenggara alam rahasia. Murid-murid dari Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi datang ke alam rahasia itu dalam misi mengumpulkan ramuan obat. Kedua sekte tersebut memiliki ramuan yang sangat mereka idamkan. Ketika Lin Bai dan Tang Wei tiba di lapangan spiritual nomor 81, mereka melihat bahwa formasi itu masih utuh, dan ramuan obat di dalamnya tampak segar dan matang sempurna, siap digunakan. Sepertinya kita beruntung. Sepertinya Sekte Tiandi belum mengirim murid untuk mengumpulkan ramuan spiritual. Ayo kita mulai, cepat, atau akan ada masalah. Tang Wei tiba di depan lingkaran sihir, membukanya perlahan, dan memimpin anak buahnya masuk untuk mulai menghitung Ganoderma lucidum 4 musim di dalamnya. Lingkaran sihir di sini tidak rumit, melainkan arai pengunci roh yang, seperti namanya, mengunci energi spiritual. Energi spiritual antara langit dan bumi disegel di dalam lingkaran sihir, digunakan untuk mengairi ladang spiritual di dalam formasi. Di dalam ladang, terdapat banyak Ganoderma lucidum 4 musim, tetapi hanya 12 yang matang. Menurut perjanjian dan aturan yang ditetapkan antara Sekte Tiansui dan Sekte Tiandi, hanya herba spiritual matang yang boleh dikumpulkan, yang belum matang tidak boleh disentuh tanpa izin. Ini untuk memastikan bahwa energi spiritual dari herba spiritual tersebut tidak terbuang sia-sia. Tepat ketika semua orang hendak mengumpulkan herba spiritual dari ladang spiritual, tiba-tiba terdengar raungan dari belakang. Berhenti. Serahkan herba spiritual ini, Sekte Tiandi menginginkannya. Para murid Sekte Tiansui gemetar mendengar raungan itu, tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Mereka melihat lebih dari selusin orang melayang di udara, menatap kerumunan dengan senyum muram. Tang Wei, dengan ekspresi muram, berbisik, kupikir Sekte Tiandi tidak menginginkan ramuan spiritual di sini, tapi ternyata mereka masih di sini. Kalian lanjutkan mengumpulkan ramuannya, aku akan pergi menemui mereka. Tang Wei berbalik dan meninggalkan formasi. Ia melirik Lin Bai, ingin bicara tetapi mengurungkan niatnya. Awalnya ia ingin Lin Bai ikut dengannya untuk menghadapi murid-murid Sekte Tiandi, tetapi melihat wajah pucat Lin Bai dan parahnya luka-lukanya, ia khawatir memintanya untuk campur tangan akan memperparah luka-lukanya, jadi ia akhirnya mengurungkan niatnya. Bab 5040, Bertarung. Para murid Sekte Tiandi mengepung medan spiritual, menyegel kekosongan dengan pikiran spiritual mereka, mencegah Lin Bai dan yang lainnya melarikan diri. Tang Wei melangkah keluar dari formasi untuk menghadapi mereka, sementara yang lain mempercepat pengumpulan herba spiritual mereka. Melihat Lin Bai dan yang lainnya masih berkumpul, para murid Sekte Tiandi tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Lagi pula, di mata mereka, membunuh Lin Bai dan yang lainnya akan dengan mudah mengamankan herba spiritual. Gadis ini cukup cantik. Aku tidak menyangka wanita secantik itu ada di Sekte Tiansui. Bahkan di sekte kami, dia tipe yang dikagumi semua orang. Dia cantik, tapi sedikit arogan. Melihat Tang Wei muncul, sekitar selusin murid Sekte Tiandi mengamatinya dengan tatapan penuh nafsu. Sedikit ketidaksenangan terpancar di wajah cantiknya, dan raut kesal terpancar di matanya. Siapa kau? Sebutkan namamu. Seorang pemuda berpakaian seperti cendekiawan di antara murid-murid Sekte Tiandi bertanya kepada Tang Wei sambil tersenyum. Junior tak dikenal dari Sekte Tiansui, tidak mengherankan, Tang Wei mencibir menanggapi.
Menarik, pemuda itu terkekeh, berkata, "Nak, kembalilah ke Sekte Tiandi bersamaku. Aku jamin kau akan mendapatkan semua yang kau butuhkan, posisi yang bahkan tak mungkin kau capai, dan sumber daya kultivasi yang tak terbatas. Bagaimana menurutmu?" Tang Wei tersenyum, "Tidak juga." Pemuda itu tetap bergeming, tersenyum, "Tidak masalah. Tunggu sampai aku mematahkan kakimu, lalu aku akan membawamu kembali. Ini bukan pertama kalinya kita melakukan ini. Setelah aku membawamu kembali dan mempermainkanmu, aku akan menjualmu ke King Lou dan meraup untung besar. Kau mungkin tidak tahu, tapi di dalam Sekte Tiandi, ada King Lou yang disebut Tian Sui Lu. Para wanita di sana semuanya adalah murid perempuan dari Sekte Tian Sui." Hahaha. Mendengar ini, para murid Sekte Tiandi tertawa terbahak-bahak. Tang Wei, yang murka, mengayunkan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat meletus, melesat ke arah kerumunan di depannya. "Kau mencari mati." Kultivasi Tang Wei sungguh dahsyat, dan serangannya mengguncang langit dan bumi. Para murid Sekte Tiandi mendengus dingin dan berpencar, menyerang Tang Wei dari segala arah. Saat Tang Wei berhadapan dengan mereka, ia secara telepati memberi instruksi kepada Lin Bai dan yang lainnya, "Setelah mengumpulkan herba spiritual, pergilah ke selatan. Aku akan mengusir mereka dan bergabung dengan kalian nanti." Sementara Tang Wei menahan para murid Sekte Tiandi, orang-orang di medan spiritual segera mengumpulkan herba. Setelah menerima perintah Tang Wei, yang lainnya, tanpa berpikir dua kali, melesat ke arah yang ditunjukkannya, segera meninggalkan area tersebut. Mereka semua tahu bahwa mereka bukan tandingan para murid Sekte Tiandi, dan melarikan diri sekarang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa mereka. "Saudara Lin Bai, selagi saudari Tang Wei menahan mereka, ayo lari!" Teriak para prajurit lainnya kepada Lin Bai sambil melarikan diri. Lin Bai melirik Tang Wei. Meskipun kultivasinya tangguh, ia kalah jumlah. Terlebih lagi, 2 atau 3 lawannya sama kuatnya. Jika mereka terus bertarung, Tang Wei akan berada dalam bahaya. Berpikir untuk pergi. Tidak ada di antara kalian yang berani kabur hari ini. Serahkan gadis ini padaku. Bunuh mereka dan ambil kembali ramuannya. Ingat, ramuan ini sangat penting bagi sekte kita. Kita tidak boleh kehilangannya. Pemuda itu mendengus dingin, berbicara kepada rekan-rekan seperguruannya. Seketika, 7 atau 8 prajurit melepaskan diri dari serangan Tang Wei dan menuju ke arah kelompok yang melarikan diri itu. Kecepatan Lin Bai tidak cepat, dan ia dengan cepat disusul oleh sekelompok murid Sekte Tiandi. Boom! Lin Bai segera merasakan kekuatan yang luar biasa dari belakangnya, menghancurkan langit dan bumi dan menyerbu langsung ke punggungnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat 7 atau 8 murid Sekte Tiandi, semuanya tersenyum muram, menyerbu dari belakang. Kekuatan dahsyat itu datang dari tangan mereka. "Hanya Dewa Dao tingkat ke-9, beraninya kau datang ke alam rahasia untuk mengumpulkan tanaman obat. Karena kau bertekad untuk mati, kami akan mengabulkan keinginanmu." Teriak para murid Sekte Tiandi dengan ganas. Sebuah kekuatan dahsyat menerjang Lin Bai, meremukkannya seperti semut. Wajah Lin Bai dingin. Sebelum kekuatan itu sempat mengenainya, ia tiba-tiba berbalik, mengepalkan kelima jarinya, dan menyerang. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan, mengirimkan raungan dahsyat menembus langit dan bumi. Pukulan Lin Bai menghentikan 7 atau 8 orang itu. Para pengejar tercengang, menatap Lin Bai dengan tatapan aneh. Mereka berbisik, "Kau, Lin Bai." Lin Bai berdiri dengan tenang di antara langit dan bumi dan bertanya, "Kau kenal aku?" Para pengejar tertegun sejenak, lalu mencibir, "Hahaha, tak pernah menyangka kesempatan sebesar ini akan jatuh ke tangan kita. Aku benar-benar penasaran, bagaimana mungkin seorang pendekar Dewa Dao tingkat ke-9 menerima pujian setinggi itu dari para tetua. Dan kau secara khusus meminta kami untuk membunuhmu di alam rahasia. Coba kulihat apa yang mampu kau lakukan." Para pengejar bertukar pandang, meninggalkan pengejaran mereka terhadap pendekar lain dan menghentikan Lin Bai. Lin Bai tertegun sejenak. Dari kata-kata mereka, jelas baginya bahwa ia ada dalam daftar orang yang harus dibunuh oleh Sekte Langit dan Bumi. Namanya pasti telah menyebar di antara para murid Sekte Langit dan Bumi yang sedang menuju ke alam rahasia untuk mengumpulkan herba. Lin Bai bertanya, "Sekte Tiandi ingin membunuhku?" Orang-orang itu mencibir, "Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka." Bunuh. Tanpa basa-basi lagi, mereka melepaskan kekuatan magis mereka dan menggunakan sihir mereka untuk menyerang Lin Bai.
Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi Taois puncak, dan kekuatan gabungan mereka melepaskan kekuatan luar biasa, menyerang langsung ke dada Lin Bai. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan segalanya di alam semesta, mengancam akan menghancurkan Lin Bai hingga menjadi bubur. Karena kalian tidak mau bicara, aku terpaksa harus membuka mulut kalian. Lin Bai, terlepas dari gempuran orang-orang itu, menerjang maju. Tinjunya, bagai pedang tajam, menembus serangan-serangan itu dan mendarat di dada seorang prajurit. Dengan bunyi gedebuk, tubuh pria itu langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan Lin Bai. Adik Zhang, ekspresi semua orang berubah drastis, menatap bongkahan daging yang hancur itu dengan takjub. Setelah membunuh satu orang dengan satu pukulan, Lin Bai tidak berhenti, tetapi langsung berbalik ke arah yang lain. Ia mengangkat tangannya lagi, kekuatan fisiknya yang dahsyat memancar bagai naga yang muncul dari laut. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, 7 dari 7 atau 8 murid sekte Tiandi yang mengejar Lin Bai dibantai oleh Lin Bai. Satu orang yang tersisa, terluka parah, terbaring di genangan darah. Ia kini benar-benar ketakutan, dan saat menatap Lin Bai, rasa takut dan ngeri perlahan muncul di matanya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk bicara. Jika kau tidak memanfaatkannya, kau takkan pernah mendapat kesempatan lagi. Siapa di sekte Tiandi yang memerintahkanku untuk dibunuh? Dan mengapa? Tatapan Lin Bai sedingin pisau, saat ia menatap pria itu, menuntut dengan dingin. Pria itu gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan tergesa-gesa, tetualah yang memerintahkannya. Dia berkata, kau adalah bintang yang sedang naik daun di sekte Tiansui. Jika kau dibiarkan terus berada di dunia ini, itu pasti akan memengaruhi rencana sekte. Karena itu, kau harus mati. Tetua memerintahkan kami untuk membunuhmu di alam rahasia sebelum ditutup. Tatapan Lin Bai dingin, apakah itu pendeta Tao tua berhidung besar itu?